guys, selamat datang di podcast Sempurna, di mana podcast ini akan membahas kehidupan sehari-hari mahasiswa. Nah, pada podcast kali ini temanya adalah teknologi informasi dan komunikasi pada kehidupan mahasiswa sehari-hari. Dan hari ini juga aku akan mengundang teman seperjuangan aku sebagai narasumber dan tamu. Langsung saja kita sambut Abelia Natasha. Hai Abel. Asih udah datang ke podcast aku siang hari ini. Ngomong-ngomong gimana nih perjalanannya tadi di sini? Apa lancar? Perjalanannya tadi agak sedikit macet ya, tapi nggak terlalu macet banget sih, nggak separah yang di Jakarta kan, tapi lancar. Kalau aku juga lancar sih, meskipun dari tempat ini ke kosku itu sebaliknya cepet banget. Kayak ngomong-ngomong soal teknologi dan informasi, pasti udah nggak asing kan sama yang namanya sosial media, ya kan? Ya, karena kan kita juga nggak bisa ya lepas dari teknologi. Terus juga teknologi kan perkembangannya tuh cukup pesat. Nah, pasti Abel punya dong akun sosial media gitu. Ada dong. Anjay. Kira-kira punya apa aja nih akun media sosialnya? Kalau boleh kita sebut. Kalau untuk akun sosial media, aku cuma punya TikTok sama Instagram. Itu yang sering aku pakai sih. Kalau aku sendiri sih sebenarnya hampir lengkap ya. TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada tapi jarang aku buka. Twitter sih udah pernah aku buat ya, cuma nggak pernah aku mainin soalnya malas aja gitu. Nah, ngomong-ngomong pertama kali bikin akun sosmed tuh kira-kira kapan ya dan tahun berapa gitu? Untuk akun sosmed kan aku sering ganti-ganti ya, karena lupa password juga. Klasik berarti. Ya, untuk itu kayaknya SMA deh. SMA aku udah pakai IG. Terus beberapa hari gitu aku baru pakai TikTok. SMA berarti antara 2020-2021 ya? Ya, Oh, kalau aku mungkin lumayan lama ya, dari aku SMP kelas 1 2017. Which is sudah punya HP sendiri, dan media sosial yang pertama aku bikin tuh Facebook. Basic banget ya, soalnya di tahun itu tuh Facebook tuh lagi apa? lagi booming. ya lagi Usernya paling tren-trennya. banyak ya. Kita habis bikin Facebook juga, Instagram. Yang paling terakhir sih menurut aku TikTok sama Twitter deh. Tapi paling terakhir tuh TikTok ya. Kalau Twitter tuh aku pernah bikin, tapi cuma buat ngeliat mas terusku dulu sih. Karena kan TikTok tuh kok TikTok sih Twitter kan nggak terlalu banyak orang yang pakai ya, jadi mungkin kayak penggunanya tuh cuma sedikit. Beberapa orang tertentu mungkin juga. Nah, di tahun segitu kan which is kamu udah punya akun media sosial sendiri kan. Nah, kira-kira di akun sosial media kamu ngapain aja? Melakukan hal apa gitu? Itu sih kayak ngeposting foto, terus bikin story, bikin reels, tapi lebih sering yang ngeposting story sih ya daripada posting foto. Kalau aku di tahun 2017 punya media sosial tuh semuanya aku posting, mulai dari foto sendiri, foto bareng keluarga, foto bareng bestie teman, foto peliharaanku juga, bahkan screenshot gaming gitu. Berarti apa aja yang di HP-mu akan kamu posting gitu Iya, ya? kayak mungkin menurut aku dulu, oh semua orang harus lihat nih, aku posting ini, aku punya ini gitu. Nah, selain buat posting foto sendiri atau foto lain, kira-kira kamu main sosmed itu buat apa? Untuk menghibur diri biar gak bosen. Kan kadang tuh aku tuh suka bosen ya di rumah, jadi kayak bosen nonton TV, ya udahlah main sosmed aja, lihat-lihat yang lagi apa sih yang lagi viral hari ini tuh, terus ngeliat K-pop. Oh, K-pop. Aku juga fans K-pop sih, terutama Blackpink ya. Karena bentar lagi mau comeback di akhir bulan ini, kadang aku suka ngeliatin, oh nanti dia ngeluarin mini album dan pokoknya albumnya begini loh. Terus juga selain itu aku juga sama sih kayak kamu, menghibur diri. Kadang kan bosan ya nonton TV, jadi oh iya aku scroll TikTok aja atau scroll Instagram. Nanti kadang kan FYP, entah itu video lucu, memes, atau berita yang lagi viral, yang lagi naik daun akhir-akhir ini. Mungkin something orang yang aku idolain, kadang dia juga FYP kan gitu. Ngomongin media sosial pasti ada dong kelebihan dan kekurangannya. Coba menurut kamu sendiri kelebihannya bermain sosial media itu apa aja? Kelebihannya itu yang pertama bisa buat nambah followers, terus bisa ngasilin uang juga lewat TikTok kayak affiliate gitu. Terus bisa tahu nih kira-kira tuh aktivitas apa sih yang orang itu lakuin. Oh, kayak misalkan kelas gebetan gitu ya. Oh, menarik sih. Terus menurut
menurut kamu sendiri kekurangannya apa aja? Untuk kekurangannya itu mungkin bisa mengganggu privasi orang ya, kan kadang kalau semisal kita buka Instagram terus kalau nggak di privacy kan ada tuh orang yang tiba-tiba suka nge-screenshot foto kita tanpa izin. Stalker gitu ya? Iya, kayak stalker gitu. Kalau menurut aku sih kelebihannya ya mirip-mirip sih kayak aku. Kita bisa tahu orang yang kita suka, mungkin contohnya Mas main sheet aku kayak oh di hari ini lagi upload OOTD atau kegiatan lainnya, sehingga bisa ikutin kan aktivitas comeback K-pop yang kita suka, kayak misalkan aku Blackpink kan, sehingga bener nih mungkin dari video kita siapa tahu bisa viral, terus someday kita bisa jadi selebgram gitu. Dan menurut aku sendiri versi aku secara kekurangannya juga ya kan di media sosial itu orangnya nggak selalu niatnya baik kan, Iya, ada juga yang bener. niatnya jahat, entah itu dia ngejek kita, stalker kita, terus juga ya yang pernah aku alamin obsesi. Orang itu obsesi sama aku, dia mungkin nyuri foto aku buat hal-hal yang kurang baik. Pengalaman ya. Iya, mantan aku pas SMP, dia tuh udah aku putusin, tapi dia ngejar-ngejar aku, bahkan nyampe memantau akun sosmedku, bahkan aku sampai ganti akun sosmed biar dia nggak mantau aku gitu. Mahasiswa nih yang which is user terbesar media sosial saat ini, kira-kira ada nggak sih saran dari Abel sendiri untuk pengguna media sosial yang lain which is mahasiswanya? Untuk saran dari aku lebih bijak aja sih dalam menggunakan media sosial. Terus juga jangan asal sembarangan posting yang nanti akan merugikan orang lain. Gitu. Kayak misalkan kita posting flexing nih yang berlebihan, Iya. terus soal pasangan ya yang mungkin berlebihan juga, terus juga soal apa sih alamat rumah, dan ini tuh kata aku sensitif Iya. banget ya, karena kejahatan di masa ini tuh bisa berawal dari sosmed gitu. Untuk saran aku pribadi sih ya sama mirip-mirip lah, kita harus be smart guys dalam bermedia sosial. Misal kita nggak suka sama satu konten tuh ya tinggal skip, nggak perlu kita hate comment gitu, apalagi sampai ngajak-ngajak orang kan. Mungkin sebagai contohnya, mohon maaf banget aku ini homophobic, dan kadang tuh di FYP aku apa Instagram aku berandanya kadang suka muncul konten yang begitulah yang kalian tahu guys, dan aku kan pasti ke trigger nih. Kadang kalau aku isi biasanya aku skip aja atau mungkin aku laporkan ke IG gitu. Aku nggak mau hate comment even aku homophobic gitu. Kalau bisa jangan mau hujat orang juga sih, karena kan juga nanti takutnya bakalan buruk juga sama orangnya itu gitu. Juga gitu sih. Terus juga ya jangan asal posting di Instagram apalagi gitu kan, karena kita nggak tahu kan kejahatan itu bisa bersumber dari mana aja. Misalkan kalian mau posting soal pencapaian itu sah-sah aja sebenarnya, asal jangan berlebihan, dan posting pasangan juga boleh-boleh aja. Dan ya udah situ aja ya. Selama kamu main sosmed ini pernah nggak sih bikin konten, atau mungkin sering atau jarang banget? Kalau konten sih nggak terlalu sering ya, cuman aku pernah nih bikin konten kayak day in my life gitu, cuman nggak aku upload sih karena kayak Nggak pede? ya kayak kurang pede aja gitu. Kan kadang ada tuh orang suka bikin day in my life terus entah dijadiin story atau Konten? ya atau konten gitu sih. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku ya aku pernah sih bikin day in my life, cuma menurut aku kurang menarik ya, kayak bangun tidur, siap-siap kuliah pulang, kayak aku sih menurut aku Kurang boring gitu. Jadinya ya udahlah nggak usah aku upload, ngapain juga nanti nggak ada yang nonton gitu. Terus juga nih aku punya banyak berapa akun sosmed nih dalam satu sosmed. Contohnya kayak Instagram itu. Kalau Instagram aku punya dua sih. Yang pertama itu kan first, yang First account. kedua itu second. Oh, sama berarti. Aku juga ada first account, itu sosmed utama, dan second account tuh ya mungkin isinya buat misuh, buat ngeluh gitu. Iya. Aku ada sih akun ketiga, cuma nggak pernah aku buka soalnya lupa mas sandinya. Nah itu. Iya, Juga iya. pernah nggak sih kayak akunmu tiba-tiba keblokir atau postinganmu tiba-tiba dihapus nih sama pihak sosmednya? Kalau itu sih nggak pernah ya, karena kan aku nggak pernah bikin konten yang sensitif juga, jadi nggak pernah sih. Aku ya nggak pernah juga sih, cuma aku pernah ya punya akun Facebook nih. Itu akun beli dari game kan, akun bonus. Pas mau aku buka akunnya, loh kok sandinya salah, ternyata dibajak. Dan situ aku ribut sama owner sebelumnya kan. Tapi ya wes lah, tak kasih aja akunnya. Untung akunnya nggak seberapa ya. Dari situ aku belajar mungkin perlu mengamankan akun sosial media kita, apalagi akun yang beli bukan yang kita bikin dari nol tuh, biar nggak dibajak balik sama pemilik sebelumnya gitu.
kalau dari aku ya. Kita udah masuk ke sesi Q&A or tanya jawab. Jadi silakan Abel kalau mau nanya-nanya ke aku, nanti akan aku jawab. Aku mau tanya nih ya, kenapa sih nama podcast kamu itu Sempurna? Karena sebenarnya ini di kamar mandi ya, sebenarnya meski agak sesat. Kadang kayak aku tuh bingung awalnya mau bikin podcast tuh namanya apa ya. Terus kepikiran karena aku suka lagu Sempurna kan, kenapa sih nggak sempurna aja gitu loh. Oh, jadi kamu itu terinspirasi dari kamar mandi. Makanya kamu Lebih menamai begitu. podcast kamu itu Sempurna. Ya, dan soal lagu Sempurna itu ngingetin aku sama someone yang aku diam-diam menjadikan motivasi selama aku kuliah ini. Itu. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Mungkin itu aja sih. Ya, kira-kira sampai di penghujung acara atau penghujung podcast. Terima kasih udah nonton podcast aku meskipun boring menurut kalian, dan terima kasih juga untuk Abel yang sudah jauh-jauh datang sebagai bintang tamu aku di podcast kali ini. Aku juga makasih sama kamu Yun karena udah mau ngundang aku sebagai narasumber di podcast kamu. See you next content guys. Dah.